Pedes banget sambelnya, pedes banget Pak sambelnya Pak. Hello YouTube, let's go out and eat. Balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanin Indonesia. Dan kita akan makan mie ayam lagi, berarti mie ayam series. Yuk. Oke teman-teman, sekarang gue lagi di daerah Cipete ini berarti ya. Cipete kalau nggak salah di daerah namanya Flamboyan. Ada salah satu mie ayam yang ternyata recommended. Selama ini gue baru tahu karena kan biasanya ngecek-ngecek di Google nih buat rekomendasi kuliner. Dekat kantor gue daerah Kemang ada mie ayam recommended dari Cipete. Langsung gue samperin, sekarang gue lagi ada di salah satu cabangnya di sini. Kita cari tahu, saya nangkapin mie ayamnya, dan mie ayamnya tipe apa nih? Bangka atau yang tipe yang manis nih, yang agak ke Jawa-Jawaan. Lagi kita cari tahu karena gue belum tahu. Yuk cari tahu bareng, siapa tahu cocok buat lo. Let's go. Tahun 88. Jadi awalnya keliling, anak buah banyak, kena krisis tahun berapa tuh? 98. Nah itu akhirnya anak buah habis. Saya sempat dipanggil RT, Satpol PP sempat. Oh itu. Gitu akhirnya ya udah saya tetap keliling gerobak di SMP Cendrawasih. Oh, jadi awalnya Cendrawasih, terus Bapak tetap keliling juga tapi... Ya, jadi awalnya keliling, Pelita, SMP Cendrawasih, dan itu SMP Cendrawasih tetap jalan, itu jalan, akhirnya Pelita itu digedein gitu, cukup lumayan lama di Pelitanya itu, ya hampir 5-6 tahunan ada di situ. Kenapa namanya muncul lagi? Kenapa tuh Pak? Ya muncul lagi itu nanti kalau mau tanya muncul lagi itu sejarahnya, artinya muncul lagi itu bertambah. Contohnya tadi gerobak satu jadi dua. Iya. Cendrawasih, Pelita sama di Flamboyan ini. Ya, sementara itu karena SMP Cendrawasih muridnya berkurang, akhirnya saya tutup dulu. Oh, sekarang akhirnya Pelita sama sini dulu. Ya, awalnya saya ya capek nggak apa-apa. Awalnya kan hujanan, panas-kepanasan, namanya orang keliling kan. Iya benar. Kalau bisa anak buah saya ini jangan susah kayak saya, gitu. Jadi hujan nggak hujanan, panas nggak kepanasan. Makanya ini semua yang belanja saya, yang masak saya, anak buah tinggal buka sampai tutup. Waduh. Jadi seperti itu. Tetap resep dari satu dapur Pak Santo sendiri ya semuanya. Bikin bumbu, masak. Semua belanja saya sendiri. Dimulai dari jam 1 pagi tadi Pak ya, mulai belanja jam 1. Pokoknya bangunnya kurang lebih itu taruhlah bikin cepet jam 2. Jam 2 bangun, terus nyalain kompor 2 kompor tuh kalau udah mendidih, ya istilahnya ayam mendidih, teh mendidih, matiin, tinggal ke pasar. Ke pasar itu giling daging, bikin bakso. Oh, biasanya kalau mie itu biasanya dalam sehari sedia berapa kilo Pak? Kalau misalnya sehari untuk 2 cabang itu? Kalau 2 cabang habis nggak habis, 2 tempat 15 kilo. 2 tempat 15 kilo. Iya. Baksonya bikinnya berapa Pak kalau bakso? Baksonya sekali bikin itu 6 kilo daging. 6 kilo daging. Untuk bakso halus sama bakso besar? Bakso halus, bakso besar, bakso urat, bakso kecil. Jadi oke deh kalau gitu saya mau nyobain dulu Pak, 1 porsi boleh ya? Mie ayam silakan ya. Bantu Mas ya. Sekarang gue mau pesan. Oke semuanya, gue udah dapat mie ayam. Ini mie ayam Pak Santo muncul lagi. Kenapa namanya muncul lagi? Karena gerobaknya yang makin nambah, akhirnya di situ ada muncul lagi. Nah spesialisnya adalah ini, mie ayam yang beliau masak tiap hari mulai jam 2 pagi sampai pagi. Beliau tuh cabangnya ada 2. Jadi semua cabang itu dalam satu dapur. Untuk masak di 2 cabang, Pak Santo sendiri yang masak nih. Jadi ini resep beliau. Gua akan langsung aja nyampur kuahnya. Ini kuahnya berbumbu banget. Biasanya gue makan kalau di mie ayam kebanyakan tuh kuahnya bening ya. Ini kuahnya udah berbumbu banget. Dengan bumbu-bumbu yang tadi barusan tuh. Tadi kan diceritain tuh bumbu ada jahe, ada kunyit, ada bawang dan segala macam rempah-rempah dari sini semua. Buat apa? Ini tuh bagus, sekarang kan lagi ada yang
wabah ya, wabah yang berbahaya itu. Kalau kalian banyak makan jahe dan kunyit, daya tahan tubuh bagus banget. Langsung aja gue coba ya. Ini mie-nya tipe-tipe yang keriting-keriting kurus, tapi porsinya banyak juga nih. Wow. Yuk kita coba yuk. Bismillah. Let's go. Untuk mie-nya, walaupun tadi gue bilang ini mie-nya tipis-tipis keriting, tapi ternyata pas lo makan cukup tebal juga di tepungnya. Dan ini agak sedikit overcook kayak gue rasa dari mie-nya. Dan ini tipe mie ayam yang bumbunya medok banget, Gue butuh sambal. Nih hati katanya sambalnya pedes banget. Jadi gue coba dikit aja. Takutnya ntar kita apa? Huha-huha. Kalau kita kepedesan, gue tumpahin pangsit rebus. Tadi gue kesini kan jam 8, pangsitnya tuh udah pada habis. Akhirnya masnya sampai ngambil pangsit rebusnya ke cabang yang lainnya. Seniat itu, terima kasih banyak mas. Kalau masnya nggak ngambilin, gue nggak nyobain pangsit rebusnya. Ini baksonya juga mereka bikin sendiri. Let's go. Baksonya empuk banget, komposisi antara daging dan tepung itu pas banget. Ini dia tipe bakso yang enak tuh seperti ini. Ayamnya juga tipe ayam yang manis ya. Wah. Sawinya di bawah, kita sendok-sendok lagi ayamnya nih. Pedes banget sambelnya, pak sambelnya pak. Wah, untuk gue makannya kayak dikit. Pedes banget. Hati-hati buat yang suka pedes. Pedesnya bener-bener langsung ngehit banget. Ini juga pangsitnya, pangsit rebusnya, kulitnya tebel banget. Kulit tebel karena isinya juga banyak nih. Isinya sampai bikin pangsitnya jadi gemuk banget kelihatannya. Nih kan? Gue langsung ngelep semuanya ya, atau enggak tengah dulu deh. Tuh. Isinya ayam cincang tuh. Nah ini tuh. Tuh. Gue suka banget isinya sih. Mungkin kulitnya bukan primadonanya, tapi isinya definitely ayamnya tebal-tebal, bumbunya gurih banget. Sumpah, sambalnya pedas banget. Ini sambalnya bikin sendiri juga, Pak ya? Iya. Tiap pagi selalu bikin juga, jadi pedas banget. Walaupun tapi mahal, tetap pedas. Kenapa? Konsumen sukanya pedas silakan, nggak ngurangi rasanya. Tapi buat saya yang lemah sama pedas, ini pedas banget, Pak. Nah, di sini kalian bebas ambil pangsit goreng ya, buat ngobatin pedasnya. Ayam nih. Oh iya, gue lupa. Daun bawangnya cuy. Justru ini partner the best. Gue paling suka daun bawang. Obat masuk angin. Obat masuk angin ya Pak ya? Alami, tanpa kimia-kimia. Daun bawang. Yuk. Nice. Yang gue suka di sini ngasih ayamnya nggak pelit porsinya. Biarpun kalian aduk-aduk, pasti di setiap gigitan kalian akan dapat ayamnya. Karena ayamnya cukup banyak nih, tebel-tebel nih. Pasti dada nih. Dada Pak biasanya pakai bagian dada ya Pak. Ayamnya. Pak. Ayamnya. Semuanya. Semuanya tapi nggak pakai yang katakan jeruan. Jeruan. Murni daging ayam Pak ya. Jadi mie ayam Pak Santo ini syarat dengan rempah-rempah. Kuahnya pekat banget karena banyak dia pakai bumbu yang tadi tuh, campuran-campuran dari jahe, kunyit dan lain-lain. Oh, yang spesial di sini tehnya bukan pakai teh celup ya. Jadi pada saat Pak Santo bangun jam 1 itu beliau sekalian bikin tehnya, karena bikin tehnya bener-bener dari daun teh masak ya, rebus ya. Masak ayam, mendidih sebentar, dimatiin. Ini dia tehnya. Dari pasar, dimasak lagi sampai keluar. Berarti sehari pasti beli daun teh terus ya Pak ya? Teh yang masih dalam ini kan Pak? Bungkusan itu kan Pak? Ya. Nggak setiap hari sih, cuma sekaligus beli 10 biji itu berapa hari. Oh oke. Pokoknya yang jelas dalam sehari itu pasti masak teh. Pastikan kalian kalau kesini pun bikin sendiri, isi ulang. Pakai air matang ya, bukan pakai air mentah ya. Make sure kalau kalian makan di sini bakso mie ayam minumnya harus es teh manis. Ya, karena es teh manisnya spesial dari Pak Santo, racikan sendiri. Gue baru suka yang diracik-racik sendiri. Habis ini gue akan bayar, kita akan beli seberapa, sekalian gue bungkusin buat Agam sama Mutia. Dan yang menarik lagi nih Pak, saya baca nih Pak, kalau pengen buka usaha tinggal hubungi Pak Santo itu maksudnya entar diajari. Iya. Oh. Jadi saya siap ngajari yang benar-benar mau usaha. Kalau nggak mau usaha, cuma mau nanya, belajar gitu aja,
saya bukan nggak butuh duit. Saya tetap butuh duit. Tapi kalau dia nggak jadi Serius. usaha, nggak serius, sayang duitnya yang dikasih saya. Benar. Nah gitu. Kenapa saya taruh 1 sampai 2 bulan? Karena yang jelas saya pun cuma 3 hari ikut jualan mie ayam itu cuma 3 hari. Oke. 3 hari begitu udah selesai, udah lo terusin jualannya. Sekarang kalau saya ngajarin orang lain sebulan sampai 2 bulan itu pasti udah katakan semua tahu. Udah pasti ya. Ya, karena gitu. Gampang kalau memang mau belajar itu sebenarnya nggak nyampe sebulan 2 bulan itu tinggal tergantung semua penangkapannya yang belajar. Tuh, misalnya kalian pengen berusaha bisa nih. Sekarang gue buka Pak Santo, gue konsultan mie ayam, mantap. Harga nego. Yang penting bisa dan serius. Mie ayam 3, bakso halusnya 1 porsi. 1 kali 3 tambah 15. Terus sama es teh manisnya 2, teh manis angetnya 1, aqua botol 1, terus aqua 1 udah. Teman sangat 94. Oke. Debit bisa atau enggak? Apa OVO aja? Enakan gampangan debit apa OVO? OVO aja. Bisa OVO, bisa GoPay, bisa debit. Jadi praktis banget tuh, nggak perlu takut. Dana juga bisa. Tinggal scan sini dong. Scan ya. Scan. Bentar. 90 berapa Mas? 94. 94. Bukan pemotor artinya saya cuma arahnya aja. Oke, Mas. Dapat cashback 3.000. Ini dia bungkusannya ya. Sekarang kita closing dulu di luar. Oh iya Pak, terima kasih Pak Santo. Terima kasih banyak Pak Santo. Ini tadinya udah di rumah tapi bela-belain kesini. Makasih banyak Pak atas waktunya. Sharingnya juga sangat bermanfaat. Thank you banget Pak. Sehat-sehat terus Pak Santo. Salam untuk keluarga Pak. Makin sukses, makin muncul lagi gerobaknya di mana-mana Pak. Amin. Sama-sama Mas juga sukses. Amin. Juga sukses. Amin. Makasih banyak Pak. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Seperti biasa, pokoknya gue akan mulai rutin ini. Kalau gue sehari upload 3 kali kan, di 1 hari itu pasti ada mie ayam series. Kali ini mie ayam series, mungkin kalian lagi nyari mie ayam di Jakarta Selatan, bisa nyobain ke mie ayam Pak Santo muncul lagi. Tuh, cabangnya udah ada 2, bisa dicari aja. Di Google juga ada, karena gue tadi berdasarkan Google, lo bisa cek nih Google di sini nih. Yes! Ada alamatnya, tinggal dicari aja. Buat yang nggak pengen ketinggalan, jangan lupa gue akan upload rutin setiap hari apa aja. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, dan Selasa, Kamis, Sabtu. Kadang-kadang hari Minggu, tapi jarang banget. Biar nggak ketinggalan, follow Instagram gue @bungkusnetwork dan Reza Rise. Waduh, keringetan gue. 1, 2, 3, peace and to sweet. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Kalau ini upload Sabtu, berarti kita ketemu lagi hari Selasa. Bye. Oh, berarti ini sih. Dah.